Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi pembelajaran bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada bab ini kita awali dengan poin atau pokok bahasan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Harus kita sadari dulu perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, ada penduduk dan bukan penduduk. Di sini penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Selanjutnya ada warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan. Ada asas ius sanguinis atau keturunan, ada asas ius soli atau tempat lahir. Asas ius sanguinis atau keturunan yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang bersangkutan. Sementara asas ius soli atau tempat lahir yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, berkaitan dengan ini, ada istilah-istilah lain yang berkaitan. Yang pertama, ada istilah apatrid, yaitu seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua ada bipatrid, yaitu seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap. Ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam sel-sel aktif. Ada hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Ada naturalisasi, yaitu proses permohonan seseorang untuk menjadi warga negara dalam suatu negara. Terus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan
bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Berikut asas kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan diatur dalam undang-undang. Pokok bahasan B, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan lihat pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang B-nya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Nah, kalau dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945, bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, maka perlu hal-hal. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Berikutnya, membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental
umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga, baik yang seagama, berlainan agama, maupun dengan pemerintah. Tentu harus dikembangkan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kerukunan beragama akan terciptanya ketentraman, kenyamanan. Nah, selain itu, tidak akan ada lagi pertentangan dan perkelahian antar umat manusia. Dan saat kerukunan itu terwujud, maka persatuan bangsa akan terwujud. Dan jika persatuan itu terwujud, maka akan menambah kekuatan negara. Adapun tri kerukunan itu antara lain: yang pertama, kerukunan antar umat seagama di dalam satu pemilu agama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar seagama berarti kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kemudian kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Nah, demikianlah materi kali ini untuk kelas 10. Ya, salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.